Assalamualaikum. Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Yayumul Umroh. Kakak merupakan mahasiswa dari PGSD UPI Kampus Tasikmalaya, kelas pendalaman IPS 2. Di sini kakak akan menyampaikan sedikit materi tentang IPS gitu ya. Namun, sebelum pembelajaran ini dimulai atau sebelum video ini dimulai, adik-adik jangan lupa untuk dukung channel kelas pendalaman IPS 2 dan Humanika Laborti ya. Jangan lupa subscribe. Sebelum kita mulai ke pematerian, kakak ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah di sini ada yang mempunyai kebun? Ya, coba kebun kalian ditanami apa? Oh iya, ada yang ditanami buah-buahan, ada yang ditanami sayuran gitu ya. Bagus sekali. Lalu bagaimana jika kebun kalian tiba-tiba ingin diambil oleh orang asing, orang yang tidak kalian ketahui? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, tentu salah satu caranya kalian akan melawan orang tersebut karena orang tersebut akan merebut kebun kalian. Begitupun dengan pematerian kali ini. Ya, kita akan membahas tentang perjuangan bangsa melawan penjajah. Dan diharapkan setelah menonton video ini, adik-adik dapat mengetahui perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Selanjutnya dapat menceritakan kembali perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan mampu menghargai perjuangan para pahlawan saat melawan penjajah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia itu pernah dijajah atau dikuasai oleh bangsa asing dalam kurun waktu yang sangat lama yang menyebabkan penderitaan terhadap rakyat Indonesia, sehingga sering sekali rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah, namun ada yang berhasil, ada yang tidak. Mari kita kupas tuntas semuanya di sini. Perlawanan bangsa melawan penjajah Belanda yang pertama yaitu perjuangan rakyat Aceh, di mana di sini terjadi perang Aceh yang dilatar belakangi oleh Traktat Sumatera yang menyatakan atau yang menyebutkan bahwasannya Belanda bebas meluaskan wilayah di daerah Sumatera termasuk di Aceh. Hal itu ditentang oleh Cuk Mutia, Teku Cikditiro, Teku Umar, Cut Nyatin, dan Panglima Polim, sehingga peperangan pun terjadi. Namun Belanda berhasil menemukan cara dengan cara menggempur pertahanan Aceh secara bertubi-tubi agar mental rakyat semakin terkikis, lalu mereka memecah belah rakyat Aceh menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya yaitu perjuangan rakyat Sumatera Utara, di mana di sini terjadi perang Banjar yang dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar serta keikutcampuran Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1859. Namun perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa, sementara Pangeran Antasari terus melakukan perlawanan secara gerilya hingga ia wafat. Perjuangan rakyat Sumatera Barat dibuktikan dengan adanya Perang Padri. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri atau kaum agama dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat yang masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, yaitu sering berjudi dan mabuk-mabukan. Akhirnya para ulama dari kaum Padri menasihati kaum adat. Akhirnya terjadilah peperangan antara kaum Padri dan kaum adat yang diakhiri dengan kekalahan dari kaum adat. Kaum adat akhirnya bekerja sama dengan pihak Belanda untuk menyerang kaum Padri. Kaum Padri yang dipimpin oleh salah satu tokoh yaitu Tuanku Imam Bonjol akhirnya melakukan perlawanan terhadap serangan tersebut. Lalu mereka mengajak kepada kaum adat untuk menyadari tipuan dari Belanda dan bekerja sama melawan Belanda. Namun perang diakhiri dengan kekalahan antara kaum Padri dan kaum adat. Selanjutnya yaitu perjuangan rakyat Jawa, di mana di sini terjadi perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didukung oleh pihak istana,
pihak kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok di jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, perang ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng untuk mengawasi daerah sekitarnya. Antara satu benteng dengan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak dari pasukan Diponegoro dipersempit. Namun, benteng Stelsel ini tidak atau belum mampu mematahkan serangan dari pasukan Diponegoro, yang akhirnya Belanda menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro. Padahal sebenarnya itu berupa penangkapan, dan setelah penangkapan, gerakan pasukan Pangeran Diponegoro itu mulai melemah dan akhirnya Belanda memenangkan peperangan tersebut. Perjuangan rakyat Maluku. Di sini terjadi adanya Perang Pattimura. Pada tahun 1817, Belanda juga ingin berusaha menguasai Maluku dengan melakukan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Pattimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi di Benteng Dorset di Saparua. Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran dan akhirnya rakyat Maluku pun melemah akibat tertangkapnya Pattimura dan Marta Christina Tiahahu. Selanjutnya yaitu perjuangan rakyat Bali, yaitu adanya Perang Jagaraga Bali, di mana perang ini terjadi karena protes dari Belanda untuk menghapuskan hak tawan karang, yaitu aturan yang memberlakukan bahwasannya memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali gitu. Namun dari Bali tidak mau menghapuskan hak tawan karang tersebut, sehingga terjadilah perang puputan, perang habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali dan juga Belanda. Kerajaan Bali dipimpin oleh Iketut Jelantik, namun karena pasukan Belanda lebih unggul, akhirnya mengalami kekalahan. Selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Batak yang dipimpin oleh Sisi Mangaraja 12. Latar belakang perlawanan ini adalah Belanda yang ingin menguasai tanah Batak disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisi Mangaraja masih melakukan perlawanan hingga abad ke-19, namun geraknya semakin dipersempit dan akhirnya Sisi Mangaraja 12 wafat ditembak oleh Serdadu Marsose dan akhirnya Belanda pun menguasai tanah Batak. Mungkin itu ya perlawanan pada masa penjajahan Belanda. Selain pernah dijajah oleh Belanda, negara Indonesia juga dijajah oleh negara Jepang. Adapun bentuk perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah yang pertama yaitu perlawanan di Aceh. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang sangat lama karena banyak rakyat Aceh yang kerja paksa atau romusa pada saat Jepang menguasai Indonesia. Lalu pada tahun 1942 terjadilah penyerangan terhadap Jepang di Chot Klieng. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru ngaji di Chot Klieng. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha untuk menaklukkan wilayah Chot Klieng, namun keduanya berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Sedawe. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Chot Klieng dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang melaksanakan ibadah. Perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya. Nah, pada masa itu Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikerei atau upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti itu, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, karena masyarakat sudah merasa diperlakukan dengan sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang, akhirnya mereka melakukan perlawanan di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustofa. Namun akhirnya Kiai Haji Zainal Mustofa berhasil ditangkap dan dihukum mati. Selanjutnya ada perlawanan di Indramayu yang dilatar belakangi oleh masyarakat Indramayu yang dipaksa untuk menjadi romusa, terus harus bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan dengan sewenang-wenang yang membuat masyarakat Indramayu akhirnya turun tangan untuk melawan
penjajah Jepang. Ada juga perlawanan di Blitar yang disebut dengan pemberontakan peta atau pemberontakan pembela tanah air. Nah, di mana di sini pemberontakan peta ini di bawah pimpinan Supriyadi terus melakukan pemberontakan dan bisa dikatakan sebagai pemberontakan terbesar pada masa penjajahan Jepang. Sekian penyampaian materi dari kakak, semoga adik-adik bisa memahami terkait perlawanan bangsa melawan penjajah Belanda maupun penjajah dari Jepang. Perlawanan penjajah Belanda tadi ada perlawanan Aceh, ada Sumatera Utara, ada Sumatera Barat, ada Maluku, Jawa, Bali, dan Batak. Sedangkan perlawanan melawan penjajah Jepang itu ada perlawanan dari Aceh, perlawanan Singaparna, Indramayu, dan Blitar. Sekian, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Perlawanan Maluku dipimpin oleh siapa coba? Ya, betul sekali. Perlawanan Maluku dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura. Oke, pertanyaan kedua nih. Sebutkan 3 perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Tadi ada perlawanan apa aja coba? Ya, ada perlawanan Aceh, ada perlawanan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa, Bali, Batak. Nah, betul sekali ya. Pertanyaan ketiga. Perang Banjar terjadi karena? Ya, Perang Banjar terjadi karena adanya keinginan dari pihak Belanda untuk menguasai kekayaan di daerah Banjar. Dan selain itu, karena dari pihak Belanda selalu ikut campur dalam urusan kesultanan, maka terjadilah Perang Banjar. Mungkin itu ya untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!